Selanjutnya adalah rumus suku KN dari barisan geometri. Sebelumnya adalah rumus suku di video sebelumnya adalah rumus suku KN barisan aritmatika. Di video kali ini tentang rumus suku KN dari barisan geometri, di mana rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi N kurang satunya itu adalah pangkat ya. Dimana keterangannya UN adalah suku KN atau suku yang ditanya suku keberapa. Selanjutnya A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasionya. Contohnya bisa dilihat contohnya, dibuka buku paketnya halaman 21 paket matematikanya ya. Dimana contoh yang pertama adalah bilangan, barisan bilangannya adalah 5, 10, 20, 40, 80. Suku pertamanya atau A-nya jelas 5 karena bilangan pertama. Selanjutnya adalah rasionya. Rasio itu adalah U2 dibagi A1, di mana U2-nya 10, U1-nya 5, berarti 10 bagi 5 hasilnya 2. Jadi untuk menentukan rumus suku KN-nya adalah berarti UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. UN sama dengan masukkan nilai A-nya 5, masukkan nilai R-nya 2, berarti N pangkat N kurang 1. Maka suku KN-nya adalah UN sama dengan 5 kali 2 pangkat N kurang 1. Oke, contoh selanjutnya adalah dimana diketahui rumus UN-nya adalah 3 kali setengah pangkat N kurang 1. Berarti kalau yang ditanya tuliskan 4 suku pertama, berarti U1, U2, U3, U4 sampai U4 karena 4 suku pertama. U1-nya berarti ganti N-nya, pangkat N kurang 1-nya dengan 1, ganti N-nya dengan 1 karena U1 yang ditanya. Berarti ganti dengan U1. 3 kali setengah pangkat 1 kurang 1 karena N-nya sama dengan 1. 1 kurang 1 itu 0. Jadi 3 kali setengah pangkat 0. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Maka 3 kali 1 hasilnya 3. Ingat ya, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. U2 berarti ganti N-nya dengan 2. Berarti 3 kali setengah pangkat 2 kurang 1, berarti 2 kurang 1 itu 1, 3 kali setengah, maka dapat hasilnya 3 kali 1, 3/2. Berarti U2-nya 3/2. U3-nya ganti N-nya dengan 3. Berarti 3 setengah pangkat 3 kurang 1, 3 kurang 1 itu 2, 3 kali setengah pangkat 2, setengah pangkat 2 itu berarti 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Maka 3 kali 1/4 itu 3/4. Ini suku ketiganya. Suku keempatnya berarti N-nya ganti dengan 4. Berarti 3 kali setengah pangkat N 4 kurang 1, 4 kurang 1 itu 3, 1 kali 1, 1, 2 kali 2 pangkat 3 itu adalah 8. Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Maka dapat hasilnya 3/8. Maka suku keempatnya adalah 3/8. Maka 4 suku barisan geometri tersebut adalah 3, 3/2, 3/4, dan 3/8. Selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan pola bilangan dan barisan bilangan. Misalkan contoh yang pertama di halaman 25 pada buku paketnya adalah Bu Sinta memiliki 4 orang anak. Selisih usia anak yang sulung dengan anak yang bungsu 9 tahun, berarti selisihnya 9. Saat ini usia anak kedua adalah 10 tahun. Jika setiap anak dengan anak berikutnya mempunyai beda usia yang sama, berapakah usia masing-masing anak tersebut? Berarti bisa kita lihat karena anaknya adalah ada 4, berarti U1 suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku empatnya. Beda usianya sama. Di mana bedanya katanya di sini ada 9 tahun.
Karena di sini diketahui selisih usia anak yang sulung dengan anak yang bungsu, berarti anak pertama dengan anak keempat bedanya adalah 9. Berarti ini ke sini bedanya 1, ini ke sini bedanya 2, ini ke sini bedanya 3. Berarti dari U1 ke U4 bedanya 9. Berarti karena ini beda ditambah beda tambah beda ada 3 bedanya, maka 3 kali bedanya adalah 9 karena jarak dari yang sulung ke yang bungsu itu 9 tahun. Maka 3 kali B sama dengan 9. 3 kali B sama dengan 9 berarti kali silang B sama dengan 9 bagi 3. Berarti B sama dengan 3 dapat ditemukan B-nya adalah 3. U1 lebih tua 3 tahun dari U2. Benar karena bedanya adalah 3. U1 lebih tua 3 tahun dari U2 maka U1 13 tahun. Jadi usia masing-masing anak itu adalah 13, 10, 7 dan 4 tahun karena beda-bedanya sama dengan 3 tahun. Selanjutnya contoh soal yang kedua adalah setiap bulan Sinta menabung di Bank S. Pada bulan pertama ia menabung 150.000. Bulan pertama itu bisa dikatakan dengan U1 atau suku pertamanya. Selanjutnya bulan kedua berarti U2-nya dia 250.000. Bulan ketiga berarti U3-nya 350.000 dan seterusnya. Jika tabungan Sinta antara 2 bulan berturut-turut selalu tetap, berapakah besar tabungan Sinta pada bulan ke-11? Berarti karena yang ditanya bulan ke-11, berarti yang ditanya U11. Maka tadi U1-nya jelas ini karena dia bulan pertama, U1-nya 150, U2-nya 250, U3-nya 350. Yang ditanya U11 kenapa U11? Karena berapa besar tabungan Sinta pada bulan ke-11. Maka kita tentukan dulu bedanya, di mana mencari beda tadi udah Ibu jelaskan di video sebelumnya adalah U2 dikurang U1. Kalau mencari rasio U2 dibagi U1, kalau mencari beda U2 dikurang U1. Itu yang harus kalian ingat. U2-nya adalah 250 sedangkan U1-nya 150. Apabila dikurangkan maka selisihnya adalah 100.000. Berarti bedanya adalah 100.000. Kita masukkan ke rumus yang tadi udah Ibu jelaskan di video sebelumnya, di mana rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Tinggal kita masukkan, berarti kalau U11 ganti N-nya dengan 11, A-nya ditambah 11, A-nya tambah 11 dikurang 1. Kenapa 11? Karena N-nya 11 dikurang 1 kali B. 11 kurang 1, 10. Berarti A ditambah 10B. Masukkan nilai A-nya. A itu adalah suku pertama. Ini dia. Maka masukkan suku pertamanya adalah 150. Terus 10 dikali B, bedanya 100, maka 10 kali 100.000. 150 ditambah 10 kali 100.000 1 juta, maka 150.000 tambah 1 juta sama dengan 1.150.000. Berarti jadi besar tabungan Sinta pada bulan ke-11 adalah 1.150.000. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga, penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang barisan. Ini tentang barisan geometri. Yang soal yang 1 dan 2 tadi itu tentang barisan aritmatika, sekarang geometri. Selembar koran yang tebalnya 0,005 cm dirobek menjadi 2 bagian. Lalu kedua robekan itu ditumpuk. 2 robekan yang bertumpuk itu dirobek bersama-sama. Hasil robekan itu ditumpuk lagi hingga 4 robekan bertumpuk. Tumpukan koran itu kemudian dirobek menjadi 2 bagian dan hasil robek tumpukan lagi. Demikian selanjutnya hingga tumpuk koran semakin tinggi. Oke. Yang ditanya apa? Jika proses perobekan koran itu berlanjut 10 kali, berapa tinggi tumpukan koran itu? Berarti yang ditanya adalah tinggi tumpukan koran. Penyelesaiannya adalah kita bentuk tabel biar lebih gampangnya. Dimana tadi
banyak robekan yang pertama itu kalau dirobek dia jadi 2 bagian. Banyak robekan yang kedua karena tadi udah dibagi 2 bagian, dirobek lagi jadi 4. Robekan yang ketiga karena di 4 bagian tadi dirobek lagi menjadi 8. Maka bagian pertama 2, bagian kedua 4, robekan ketiga 8. Maka tinggi tumpukan koran sama dengan banyak tumpukan koran dikali tebal koran untuk menentukan tingginya. Jadi konsep deret yang digunakan adalah menghitung suku ke-10. Kenapa suku ke-10? Karena di soalnya tadi yang ditanya adalah jika proses perobekan koran berlanjut 10 kali. Maka yang ditanya yang harus kita tentukan adalah deret ke-10-nya. Konsep deret yang digunakan dalam menghitung suku ke-10 dari deret geometrinya. Dimana kalau dia barisan geometri, tadi udah Ibu jelaskan rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dimana A-nya tadi adalah 2, yang A-nya adalah 2, dimana tadi robekan pertama 2, sedangkan R-nya adalah 2. Kenapa? Karena dia dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Atau U2 dibagi U1. U2-nya adalah 4. Berarti 4, ini dia 4 dibagi 2, maka dapat hasilnya 2. Kita masukkan ke rumusnya, di mana rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Yang ditanya U10. Berarti kalau A-nya 2 ganti A-nya dengan 2, R-nya 2 ganti R-nya dengan 2. Karena yang ditanya U10 berarti ganti N-nya dengan 10. 2 kali 10 kurang 1 itu 9, maka 2 pangkat 9. Berarti 2 kali 2 pangkat 9 itu sama dengan hasilnya 512. 2 kali 512, 1024, maka dapat hasilnya 1000.